Jadi banyak-banyak ibadah sekalipun yang sunnah-sunnah, tapi kalau masih hobi maksiat percuma ya. Kayaknya saya anak kadang-kadang bingung, Bib. Hmm. Anak kadang-kadang bingung lihat pemuda-pemudi ini lucu gitu. Hmm. Bagaimana Bib kalau saya hadir ke majelis berboncengan dengan pacar saya? Nah, ini geblak ini. Itu namanya bukan hadir majelis, hadir konser. Nah, itu. Hmm. Yang anak bingung gitu, gimana sih? Gimana sih? Boncengan sama yang bukan mahramnya Hmm. untuk hadir majelis dengan atas dasar cinta sama Rasul. Hmm. Kata Yang anak bingung itu kadang-kadang. Ini bener jujur nggak sih cinta sama Rasulnya gitu, sedangkan dia mungkin mengecewakan gitu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan munazzilal quran bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri ramadan wa ba'du. Alhamdulillah wa syukru lillah, berjumpa dan bertemu kembali fi majma'il khair insyaallah bersama ahli khair, dan mudah-mudahan dihadiri oleh mereka para arwahnya ahli khair. Amin. Yang mana di malam 27 yang istimewa ini la syak bila rep tidak diragukan dan tidak ada sedikit pun daripada keraguan yang ada di dalam hati daripada orang-orang yang beriman. Banyak yang berpendapat bahwa sesungguhnya malam 27 adalah malam Lailatul Qadar, dengan pendapat yang kuat yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat, wabil khusus Ibn Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam 27. Nah, Dihitung sama beliau. gitu ya. Dihitung dari huruf-huruf Lailatul Qadar itu. Hmm. Jadi penyebutan kalimat Lailatul Qadar di Al-Qur'an itu ada 3 kali aja. Kita buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Alif Lam Mim apa semua kita baca, Lailatul Qadar itu cuma 3 kali disebut. Hurufnya sendiri ada 9. Lam, ya, lam, ta, al, alif, lam, qaf, dal, ro. Nah, 9 dikali 3 27. 27. Insyaallah. Jadi malam ke-27 bulan suci Ramadan itu menurut pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah malam 27. malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Masyaallah tabarakallah, dan luar biasa. Kita berharap dan mudah-mudahan menjadi salah satu ikhtiar kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan ta'lim, dengan menghadiri atau mencoba mengkondisikan daripada kondisi kita agar supaya kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di majelis-majelis yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Walhamdulillah wa syukrulillah bersama al-fakir, yaitu as-sahib al-jali Al-Karim Ibnul Karim. Anis aja, Anis As-Segaf. Ada Sayyid Anis bin Habib Umar Segaf. Anis bin Umar As-Segaf hafizahullah wa ra'ah Amin, wa mata'na amin, bihi amin, fid darain. amin. Amin ya rabbal alamin. Yang Beliau pantas dikasih julukan ataupun nama-nama tadi itu Al-Karim Ibnul Karim itu Habib Umar. sallu ala Nabi Muhammad. Habib Umar ini udah Masya Allah banget, muda, keren, semangat dakwahnya tinggi. Allah. Bayangin, dikala semuanya pada lagi sedih dalam keadaannya, beliau masih menyisakan waktunya untuk antum-antum semua yang ada di sini. Muhammadur Rasulullah. Dijadwalin jam 9 ya untuk ngajar teman-teman yang mungkin stay at home aja ataupun Insyaallah. lagi kebingungan mau ngapain di malam ini, diajak ngaji bareng. Nilai ngaji online ini jangan dianggap biasa loh. Kalau memang kita ngaji ke suatu tempat, Bib, itu kan berarti usahanya dengan apa namanya, dengan
bensinnya mungkin ataupun dengan tenaganya. Kalau ini mereka ngaji loh. Apa yang dikeluarkan untuk ngaji itu kuota. Mereka rela dengan kuotanya untuk nyimak antum, nyimak para ustadz. Ini kan satu kemuliaan banget buat mereka. Insyaallah, Insyaallah semuanya ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Kuota yang dikeluarin dari ini insyaallah semua ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini husnudzannya Al-Habib Anis bin Umar As-Seggaf, yang mana beliau ini Al-Fakir kenal baik dengan beliau mulai sebelum kita sama-sama besar, dalam arti masih muda, masih kecil, bukan muda lagi, kita masih muda ya. Masih kecil dulu ya di Pasuruan. Masih muda, belum tua. Belum. Dan selalu muda insyaallah. Amin. Enggak pernah tua. Walaupun mungkin fisiknya tua, tapi mudah-mudahan pikirannya selalu muda insyaallah. Habib Anis ini Al-Fakir kenal baik, terlebih wabil khusus tatkala berada di kota Yaman. Tepatnya di Tarim, kota Tarim, yang mana Al-Fakir bertepatan jiron bersama beliau karena beda ma'had, yang mana beliau ambil ilmu daripada guru mulia Al-Habib Al-Musnid Al-Arif Bilal Al-Alam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan alhamdulillah beliau juga dapat waktu banyak bisa berkunjung ke tempat asrama kita, ke pondok pesantren kita, karena memang di tempat Al-Fakir secara pribadi itu susah sekali untuk izin keluar. Jadi beliaunya alhamdulillah Al-Fakir yang bukan apa-apa Al-Fakir yang bukan apa-apa ini dijenguk selalu sama beliau, banyak dikasih ilmu dan sharing-sharing daripada ilmu-ilmu yang manfaat. Dan kemudian terus ketemu di majalis-majalis, wabil khusus juga tak lupa beliau pulang Anang. Tiba-tiba pulang gak ada kabar nikah. Pinter. Alhamdulillah wa syukurillah. Karena males soalnya lama-lama berteori Beb gitu loh. Iya. Jadi pengennya itu ini Habib Umar sukanya amal. Beramaliyah yang cepat gitu loh Beb. Iya. Badiru bila amal kata Nabi gitu. Cepat-cepat beramal, jangan ditunda-tunda. Alhamdulillah wa syukurillah asama banakhib insyaallah. Mudah-mudahan sirrul aslaf, sirrul masyayikh tetap kita bisa dapatkan, walaupun ya pastinya walaupun nggak banyak, nggak luas, nggak besar yang diberikan karena kita mengambil bagian yang sedikit, tapi dengan pandangan masyhad hati, husnudzon kita, mahabbah kita berharap mudah-mudahan fadlullah wasi', kita diberikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala berkat orang-orang tersebut, wabil khusus guru-guru kita. Alhamdulillah syukrulillah. Ini Al-Habib Anis kita diberi waktu oleh beliau yang luar biasa, mahal ini waktunya beliau, karena waktu itu aghla syai' ya. Waktu itu aghla syai'. Waktu itu adalah hal yang paling mahal yang dimiliki oleh setiap insan. Harta dunia dan lain sebagainya itu masih jauh di bawah daripada waktu. Karena rosmalnya manusia untuk hidup di dunia ini bukan uang, tapi waktu. Dan manusia itu ataupun makhluk hidup yang ada di dunia ini semuanya terbatas dengan waktu. Walhamdulillah wa syukrulillah, beliau mau memberikan waktunya, wabil khusus datang ke tempat Al-Fakir. Ini merupakan suatu kemuliaan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa di malam yang mulia. Mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadar. Amin. Dan Al-Fakir bisa mendapatkan banyak daripada manfaat, daripada berkah, dan daripada hikmah ilmu daripada beliau ini, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Singkat waktu kita minta kepada beliau untuk bisa memberikan nasihat, wasiat, dan juga mahabbah kepada kita semuanya, agar kita semuanya semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau Al-Habib Anis bin Umar As-Seggaf, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Al-Habib. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Habib Umar tadi kita lebih asyik ngobrol bareng aja Bib ya. Jadi apa namanya, ana itu barusan terinspirasi dengan apa yang dikatakan Habib Umar. Habib Umar tadi ngomong bahwa kita itu waktu itu adalah sesuatu yang paling mahal, yang paling berharga yang dimiliki manusia. Iya. Bahkan kata beliau bahwa modal kehidupan kita itu bukan di uang, tapi modal kehidupan kita adalah di waktu. Sebagaimana kita bisa gunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat, maka kita di situ akan untung. Kalau kita nggak gunain waktu kita, otomatis kita akan rugi. Ya kan, kadang-kadang kita itu nggak paham Habib. Jadi kita akan ngomong masalah waktu nih. Oke. Kenapa kok sampai dibilang Habib Umar bahwa ini adalah mahal banget? Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu berkata bahwa kullu nafasin min anfasik jauharatun lagi matalah. Satu nafas yang kau miliki itu adalah satu berlian yang harganya tak terhingga,
Kenapa kok sampai seperti itu? Karena berapapun yang kamu miliki, mau nyogok malaikat 1 miliar, 2 miliar untuk mengembalikan ke waktu yang sebelumnya. Nih misal nih, kita udah lewat tadi jam 7. Kok jam 7? Jam 9 aja udah lewat nih. Berapa menit? 15 menit. Kita mau punya uang seberapapun, mau nyogok malaikat, tolong ya saya kembalikan ke waktu saya di jam 9. Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Mau bayar 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun nggak bakal bisa. Makanya setiap waktu yang kita miliki ini sangat berharga. Sangat berharga. Dulu saking berharga, tapi yang mengetahui harganya waktu ini adalah orang-orang yang betul-betul dia memiliki mindset kehidupan itu, ya berpikir gitu. Kayak Habib Salim Asy-Syatiri, guru kita semua. Alhamdulillah saya juga sudah belajar ke beliau banyak. Waktu antum pulang saya punya motor, Bib. Alhamdulillah. Tiap hari ke Rubat. Masyaallah. Dan sudah saya laporkan ke Habib Salim, kata Habib Salim, ajib, diteruskan. Hadir resmi apa idhofi? Ada yang resmi, ada yang idhofi. Resmi saya belajar bab nikah. Setiap Kamis ana izin Habib Umar untuk datang ke Rubat belajar bab nikah. Ya dites dulu sama Habib Umar Alatos. Maksud mau ditempatin di kelas mana nih gitu. Dites. Idhofinya alhamdulillah juga hadir. Kata Habib Salim Syatiri itu punya kebiasaan sampai untuk nunggu sopir itu ada kitab yang dibaca. Jadi sopir nih, ini nunggu sopir nih, sopir panasin mobil ya. Kemudian beliau ini lagi nunggu supir tuh manasin mobil dan parkirin. Itu kurang lebih katanya murid-muridnya itu 5 sampai 10 menit. Itu ada kitab yang dibaca khusus, Beb. Kalau kita kan kadang-kadang sama 5 menit kita itu kan doya ya, ibaratnya 5 menit ini kadang dibuat ngelamun. Padahal kalau 5 menit itu kita buat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu udah dapat berapa ratus. Jadi Habib Salim Syatiri itu saking perhatian sama waktunya, 5 menit aja itu masih berharga buat beliau. Di mobil ada kitab lagi, dan itu hatam banyak kitab. Dari nunggu sopir itu hatam banyak kitab. Dari di mobil hatam banyak kitab. Bahkan saat madros, katanya untuk persiapan madros itu beliau biasanya, ini anak dengar dari sahibna Ali Drus. Ali bin Umar. Enggak, Ali bin Umar Pasuruan. Beliau ngomong gitu, Ali bin Umar ngomong, kalau Habib Salim itu waktu untuk persiapan madros baca 12 kitab dalam 1 jam. Jadi per kitab 5 menit. Satu kitab itu 5 menit. Sudah kitab ini nanti 5 menit lagi. Sampai seperti itu. Ngitung waktunya itu bukan 1 jam, 2 jam. Menitan beliau itu hanya menitan. Jadi betul-betul waktu itu berharga buat beliau. Pernah juga ada kisahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sama aku. Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini sama kakaknya atau sama adiknya beliau itu waktu jadi santri lagi makan berdua gini. Pas lagi makan berdua beliau bingung. Ini kayaknya kalau kita makan berdua nih kayaknya waktu kita terbuang nih saat makan ini katanya. Ayo coba gini aja kak, gini aja dek. Kalau saya makan kamu baca kitab di sebelah saya. Nanti kalau kamu makan saya yang baca kitab. Selesai kamu makan saya yang baca kitab. Jadi sang kakak makan nih kayak gini nih, kayak makan sambosa nih kan enak. Bismillah. Nah, beliaunya ini yang baca kitab. Adiknya yang baca kitab. Terus kakaknya makan, jadi makan sambil dengerin kitab. Dibaca gini. Kemudian selesai sang adik makan, gantian kakak yang selesai sang kakak makan, sang adik makan, kakaknya baca kitab. Kan hebat berarti, ya kan? Betul-betul hebat. Jadi betul-betul waktu itu bagi mereka adalah
sesuatu yang sangat berharga. Abdullah bin Sa'id Tahir juga saat beliau sudah rumah sendiri itu ngumpulkan anak-anaknya di saat bulan suci Ramadan. Nah, ayo coba nih Abah sekarang udah ngitung semuanya, udah Abah jadwalin nih waktunya Abah. Udah Abah jadwalin. Kayaknya untuk melakukan ibadah ini Abah kurang kayaknya. Dari waktu ini semuanya kurang kayaknya untuk bulan suci Ramadan ini. Ada nggak dari kalian yang jual waktunya buat Abah? Biar Abah ini bisa bisa tambah ibadahnya. Nggak ada yang bisa jual waktu. Itu maksudnya ngomong sama anak-anaknya, ihrisu, jaga bener-bener waktunya itu. Jadi kalau orang sampai orang-orang Muslim pun di Amerika ataupun di Barat, mereka mengatakan the time is money. Waktu itu adalah uang bagi mereka. Kenapa kok mereka katakan waktu itu adalah uang bagi mereka? Karena uang itu adalah sesuatu yang paling berharga buat mereka. Uang itu sesuatu yang berharga buat mereka, sehingga mereka katakan waktu adalah uang. Kita ini apa, Habib? Kita ini adalah waktu adalah pahala. Sesuatu yang berharga buat kita adalah pahala. Nah, kadang-kadang orang Muslim nih, berpikiran pahala itu hanya di sholat, hanya di puasa. Padahal banyak sekali waktu yang bisa digunakan untuk ibadah, walaupun secara zahir itu kayak bukan ibadah. Contoh misalnya, kita lagi nganggur nih, gabut, ngapain ya? Mau ngapain ya? Udah, gak usah bingung-bingung, cek. Misalnya seorang anak pemuda nih atau pemudi nih, cek aja rumahnya masih kotor nggak gitu. Niatin aja bersih-bersih rumah, an-nadhafatu minal iman. Ngikutin Islam, bersih itu sebagian dari iman. Ngikutin Islam, berbakti kepada kedua orang tua, ngeringanin beban orang tua. Itu kan bisa dilakuin. Nah, ini kadang-kadang yang orang-orang itu tanda kutipnya ibadah itu hanya apa? Ibadah itu memang sholat ibadah, zakat ibadah, puasa ibadah, sedekah ibadah, membaca Al-Quran ibadah. Tapi ibadah itu jangan dikucilkan di situ aja. Ibadah banyak banget. Sesuatu yang mubah kalau kita niatin niat baik jadinya ibadah. Terutama untuk yang pemuda-pemudi, ya kan? Ini kan yang banyak yang ngikutin biasanya yang muda-mudi nih, yang ngikutin Habib Umar nih. Biasanya gara-gara Habibnya ganteng kayak gini. Jadi yang ngikutin itu pemuda-pemudi, bener nggak? Kalian pemuda-pemudi, jiwa muda, iya, kalian pemuda-pemudi, ayo dong ibadah. Yang pertama sholatnya pasti harus dijaga, ya kan? Puasanya harus dijaga. Jangan sampai nggak puasa, jangan sampai nggak sholat. Ya, baca Quran, Bismillah, kuat sejus, kuat 2 juz, terutama di bulan suci Ramadan. Setelah itu ngapain ya? Gabut beb, mau hadir pengajian nggak ada, mau hadir itu nggak ada. Bantuin orang tua, senyum, itu ibadah senyum, ya kan? Apalagi di zaman sekarang, antum gunain medsos antum, posting yang baik-baik, itu juga ibadah. Waktu ya ikhwan, bagaimana kita gunakan waktu tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat buat kita, dunia atau akhirat. Caranya, Bib, buat waktu ini manfaat. Gimana sih, Bib? Saya belum bisa. Buat schedule. Buat schedule dong. Hari ini, besok, kayak sekarang malam. Udah malam kan sekarang. Biasanya kalau Habib Umar gak pernah tidur. Kalau yang lain mungkin pada tidur. Ya, yang penting sholat subuhnya jangan sampai gak berjamaah aja, biar dapat Lailatul Qadar. Nah, coba buat schedule buat besok. Aku jam sekian gini, jam sekian gini gitu, Beb. Nah, schedule itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik. Tapi kalau kita nggak buat schedule, kalau kita nggak buat nggak buat jadwal, ya akan terus seperti itu.
gabut. TikTok ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya main TikTok. Gak jelas akhirnya ujungnya. Nah. Mungkin Habib Umar mau nambahin atau apa? Saya ini kalau ini banyak omong akhirnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Santum ya Habib, itu sudah sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat berharga dari apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ad-Da'ilallah Al-Habib Anis bin Umar As-Sagaf, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'na bi fid darain. Singkat, ringkas, padat, dan kelihatannya sederhana, cuman yang paling sangat-sangat kita butuhkan apa itu? Menghargai waktu. Wabil khusus ini kita berada di ujung Ramadan ya. Iya betul. Sudah berada di ujung Ramadan, udah di detik-detik terakhir ya, tinggal beberapa jam aja kalau kita mau hitungkan. Jadi nggak tahu ini Ramadan terakhir apa dapat Ramadan lagi, wallah. Amin. Mudah-mudahan kita bukan Ramadan yang terakhir, Habib. Insyaallah. Sehat walafiat. Tapi kan umur nggak ada yang tahu. Amin. Umur nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu para aulia itu mereka buka nangis malam-malam harinya, wabil khusus kalau tahu di situ ada potensi besar, ada malam Lailatul Qadar, karena di situ fursah di waktu itu sangat berkah sekali. Khairum min alfi syahr, dilipat gandakan lebih afdal daripada 83 tahun. Bukan sama dengan 83 tahun, tapi lebih afdal daripada 1000 bulan kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Oleh sebab itu jangan gabutlah. Jangan kabur. Iya, kita ini harus pinter-pinter atur schedule waktu kita agar betul-betul bermakna, berkualitas, dan hidupnya lebih hidup. Tapi kalau kita buang-buang dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fal'iyadzubillah, nantinya kita akan menjadi orang yang paling merugi, karena banyak diriwayatkan dalam hadis, tidaklah seseorang duduk, tatkala duduk kemudian tidak zikir kepada Allah, tidur tatkala tidur atau berbaring tatkala berbaring tidak zikir kepada Allah, berdiri tatkala berdiri tidak zikir kepada Allah, melainkan semuanya akan menjadi hasrah, kerugian, penyesalan nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala aktivitas kita mulai bangun tidur sampai tidur itu semuanya harus nilai ibadah, harus nilainya positif, harus nilainya dapat ridhonya Allah. Dan sekali lagi dijelaskan tadi oleh Al-Habib Anis bahwa ibadah itu enggak harus formal antara engkau dengan Allah, tapi ada yang lebih besar juga, yaitu anfa'uhum linnas, tatkala kamu bermanfaat kepada manusia yang lain atau bahkan kepada makhluk Allah yang lain daripada hewan dan sejenisnya, maka itu semuanya nilainya sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita di penghujung Ramadan ini kita manfaatkan detik-detik terakhir daripada bulan Ramadan, kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya mendapati daripada bulan Ramadan lagi, sampai dapat bonus umur dengan penuh ketaatan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, sangat memotivasi sekali daripada nasihat-nasihat daripada guru kita yang mulia Al-Habib Anis, karena beliau ini juga termasuk dewan guru Majelis Rasulullah di daerah Jawa Barat. Beliau asli Pasuruan, berdomisili di Cirebon Kuningan. Ya. Jadi mumpung ada beliau juga, Al-Fakir pengen bertanya sebelum teman-teman netizen yang tanya, yang tadi sudah ada beberapa yang tanya. Yaitu tanyanya ini sebenarnya bukan tanya sih, tapi minta bimbingan dari beliau ini, guru kita ini, karena antum ini ahlinya ya Habib, karena termasuk dewan guru Majelis Rasulullah. Apa itu yang perlu kita sharing dan dapat ilmu dari beliau? Yaitu satu, bagaimana caranya bisa cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Ini yang perlu untuk kita tanamkan dalam-dalam di hati kita, wabil khusus para pemuda-pemudi, agar hidupnya itu terarah, agar waktunya itu bermanfaat, ya, agar segala halnya yang dia kerjakan itu tak lain tak bukan hanya ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita minta tambahan ziyadah daripada beliau sebelum kita bacakan nanti daripada pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita minta bimbingan ya Habib agar supaya kita bisa cinta dan rindu kepada Rasulullah. Namun sebelumnya yang agak sedikit masykuk, membuat kita bingung, dahulu mana antara cinta sama rindu?
Rindu dulu atau cinta dulu? Cinta Wallah alam. dulu dong. Fadal. Jadi orang itu nggak mungkin merindukan seseorang kalau nggak cinta, kalau nggak. Nah, cinta ini butuh cinta ini butuh kenal. Nah. Jadi awal mulanya itu kenal dulu. Ta'aruf ya. Ta'aruf dulu. Di ta'arufu. Bukan yang gitu. Jadi yang pertama itu ikhwani rahimakumullah, yang pertama itu kenal dulu dong. Nah. Kita udah kenal kok, Bib. Banyak orang yang kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya seorang nabi, utusan Allah, tapi nggak kenal sifatnya gimana, akhlaknya gimana, pribadi Rasulullah sendiri bagaimana, bagaimana beliau hubungannya dengan orang yang di sekitarnya, bagaimana beliau memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya, bagaimana Rasulullah memperlakukan keluarganya, anak-anaknya, bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabatnya, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang benci kepadanya, bahkan memusuhinya. Kalau kita itu Habib, kalau kita betul-betul mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan sedikitnya itu sayang. Dari sayang akan cinta. Kok udah cinta rindu terus nanti Habib. Step by stepnya mungkin menurut saya ya, yang hamba Allah yang lemah ini, mungkin seperti itu ya, step by stepnya ya. Jadi kenal, makanya kan dibilang tak kenal maka tak sayang. Sayang ini kan dibawa cinta, Beb. Sayangin dibawa cinta. Sayang ini kayak misalnya anak sayang sama antum, no problem dong saya sayang sama Habib Umar. Dalam arti kutip ya, ibaratnya ya saya kepingin kebaikan buat Habib Umar. Kalau Habib Umar jangan sampai ibaratnya dapat sesuatu yang tidak diinginkan, ya kan? Itu sayang. Wah, apalagi kalau udah cinta, kalau udah cinta ini Habib Umar kegores sedikit ikut nangis. Allahu Akbar. Ini kan kayak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dia tadi ini dicambuk, disiksa, dicambuk, disiksa, kemudian ditanya sama nyiksa. Waktu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Umayyah bin Khalaf atau Abu Sufyan, atau ketika Sayyidina Abu Sufyan belum masuk Islam, ditanya gitu, atau banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang bertanya kepada dia, gimana kamu kalau Muhammad ada di posisimu sekarang menggantikanmu, kamu di rumahmu saya pulangkan, Muhammad menggantikan posisimu dan saya siksa, gimana? Apa jawaban orang yang cinta itu? Jawaban orang yang cinta itu adalah, jangankan Nabi Muhammad berada di posisiku ya, Nabi Muhammad tertusuk duri aja aku nggak ridho, sedangkan aku di rumahku lagi enak-enakan. Tertusuk duri aja nggak mau loh. Ini cinta, ini cinta. Cinta itu apa ya, kayak Sayyidina sampai turun ayat yang itu, Bib, sahabat siapa, Bib? Sahabat Thauban. Sahabat Thauban diem mikir, pucat mukanya, ditanya sama Rasul, "Loh kenapa Thauban kok pucat? Kamu sakit?" "Enggak ya Rasulullah, enggak sakit." "Lah terus kenapa kok pucat kok ini?" "Ya, enggak ya Rasulullah, aku lagi mikir ini." "Mikir apa?" "Lah kalau nanti di surga, kalau nanti di akhirat, kamu Nabi, Rasul, kekasih Allah, sedangkan aku kan tahu ini berarti Nabi, Rasul, kekasih Allah, berarti kan dia tahu, udah kenal sama Rasulullah, ya kan? Engkau pasti akan ada di dalam surga yang paling tinggi, sedangkan aku, ya kalau aku masuk surga, kalau aku masuk neraka aku tidak ketemu engkau. Kalaupun aku masuk surga, loh surgaku ini sama tak sama surgamu ini, sehingga aku bisa menatapmu seperti aku berkumpul denganmu seperti ini. Kata Rasulullah, saat itu Allah Ta'ala yang menjawab, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'alladzi wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'alladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan dikumpulkan
bersama para nabi. Alhamdulillah. Bisyarah untuk kita semua gara-gara sahabat taubat. Jadi kalau kita ingin dekat sama Rasul, ya kita taat sama Allah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang yang cinta, Beb. Orang-orang yang cinta. Lah kalau udah cinta ya tadi itu rindu, bingung, ya apa ya gitu. Kayak sahabat ada yang rindu sudah sama Rasulullah. Ya, kayak sahabat. Ya Rasulullah, ana ini kalau di rumah kepikiran kepingin ketemu engkau terus. Hah? Padahal jiran sama Nabi. Padahal tetangganya Nabi Muhammad. Ibaratnya tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Cuman kalau di rumahnya pikirannya kapan ketemu Nabi lagi? Kapan ketemu Rasulullah lagi? Ini rindu, tapi setelah kenal dulu. Sayang, cinta baru rindu. Kalau enggak ini semua ya kenal aja enggak, gimana mau rindu? Kenal aja enggak, cinta enggak mungkin muncul. Enggak mungkin muncul. Nah cinta ini, Bib, cinta ini kita belajar cinta ya. Kayaknya ilmu cinta tuh lebih ini. Ilmu cinta kayaknya Abi Umar lebih dahsyat nih kayaknya nih. Cuman yang aku tahu cinta tuh gini. Cinta itu boleh ya bahas cinta ini. Boleh Habib, fadhal. Jadi gini, cinta itu kalau banyak orang yang mengatakan tandanya cinta itu apa sih? Aku cinta kamu itu apa sih tandanya? Kalau aku sering bertanya kepada para ibu-ibu waktu pengajian, Beb. Ibu-ibu tahu cinta enggak? Tahu katanya. Enggak percaya saya kalau tahu cinta. Ibu-ibu mau enggak kata aku dikasih apa namanya uang setiap hari sama suaminya 10 juta? Mau. Cinta enggak suaminya sama ibu-ibu? Saya bilang gitu. Cinta dong, ngasih 10 juta setiap hari. Saya bilang berarti ibu-ibu belum tahu cinta. Gimana kalau 10 juta itu sambil bawa selingkuhan? Gimana? Ibu mau tiap hari dikasih 10 juta tapi sambil bawa selingkuhan, baru lagi ini istri lagi, baru lagi ini istri lagi. Gak mau kan? Gak mau. Kenapa? Karena hakikat cinta itu bukan di dalam pemberian. Hakikat cinta itu adalah ketika kita tidak mengecewakan pasangan kita. Itu hakikat cinta. Makanya saat sahabat Rasulullah SAW yang A'rabi itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apabila aku sholat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, aku zakat dan aku haji, apakah aku masuk surga? Naam. Kata Rasulullah, iya. Loh kok ibadahnya gitu dong masuk surga? Kenapa? Dalam hatinya cinta sama Rasul dan tidak ingin mengecewakan Rasul. Ditanya lagi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Loh, kamu apa persiapanmu untuk hari kiamat? Loh, saya tidak siap-siap banyak sholat, ya yang wajib saya kerjakan, puasa juga yang wajib saya kerjakan, akan tetapi yang aku siapkan adalah rasa cintaku kepada Allah dan rasa cintaku kepada Rasul. Itu tok. Nah cintanya ini apa? Kata Rasulullah SAW, jawabannya anta ma'aman, kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Lah ini apa kok sampai kayak gitu? Karena bukan nilai plusnya, tapi tidak memberi nilai negatifnya. Dikasih duit, dikasih ini, tapi mengecewakan ya nggak cinta. Jadi hakikat cinta itu adalah bagaimana kita tidak mengecewakan pasangan kita. Masya Allah, tabarakallah. Makanya lah para pemudi ini, ayo kita kalau emang betul-betul cinta sama Rasulullah ya jangan ngecewain Rasul. Ajib, Insya Allah. Jangan ngecewain Rasul. Gitu. Jadi banyak-banyak ibadah sekalipun yang sunnah-sunnah, tapi kalau masih hobi maksiat percuma ya. Kayaknya saya kadang-kadang bingung, Bib. Kadang-kadang bingung lihat pemuda-pemudi ini lucu gitu. Bagaimana Bib kalau saya hadir ke majelis berboncengan dengan pacar saya? Nah ini geblak ini. Itu namanya bukan hadir majelis, hadir konser. Nah itu, yang anak bingung gitu, gimana sih boncengan sama yang bukan mahramnya untuk hadir majelis dengan atas dasar cinta sama Rasul.
Kadzab. Yalah bingung itu kadang-kadang. Ini benar jujur nggak sih cinta sama Rasulnya gitu, sedangkan dia mungkin mengecewakan. Gitu. Jadi gini loh, para pemuda-pemudi kalau udah nggak kuat itu nikah aja. Nggak usah macam-macam ya. Nggak usah macam-macam. Kalau udah nikah, ya bismillah, ngebangun rumah tangga bareng. Itu ada babnya sendiri deh. Nggak butuh I love you, butuh gobil tuh. Ya, kalau emang betul-betul cinta ya gobil gede nikah. Nah, masya Allah, tabarakallah. Ini saya lagi sambil makan, sambil ini jangan pada pengen loh. Nah, Habib, mudah-mudahan yang lihat dapat barokahnya insya Allah. Luar biasa yang diberikan oleh beliau daripada motivasi untuk supaya kita bisa lebih mengenal Nabi, ya. Karena cinta itu enggak serta-merta, enggak langsung ya. Copy paste, Bluetooth dibuka, ya. Atau wifi, pakai wifi share terus share it segala macam, enggak bisa. Jadi kita harus lebih banyak mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan lebih daripada itu yang sangat luar biasa beliau kasih kepada kita ilmunya, bukan memperbanyak kebaikan-kebaikan yang sifatnya dalam tanda kutip tidak wajib, masih hadiah segala macam kalau untuk pasangan ya, daripada istrinya atau suaminya. Tapi di satu sisi dia masih juga suka untuk mengecewakan, dalam arti keburukan-keburukannya tidak dirubah ya, tidak betul-betul all out sam'an wa ta'atan. Ini bukan tanda daripada yang cinta sungguh-sungguh, tapi itu termasuk daripada pengkhianatan fal'iyadzubillah. Seperti hanya Allah Subhanahu wa taala pernah diriwayatkan dalam kutubil munazzalah sebelum Al-Qur'an, Allah berfirman, kadzab man idda'a mahabbati idza janna alaihi lail nama anni wa kama qala. Dusta yang aku cinta kalau malam datang tapi dia tidur, enggak mau bangun malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menunggu dengan kekasih-kekasihnya, dengan para wali-walinya, orang-orang soleh, untuk supaya bisa berduaan, bermunajat, berdialog, dan Allah kabulkan semua harapannya. Oleh sebab itu enggak kaget para aulia itu, termasuk diantaranya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau berkata dalam syairnya, falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu walaital ladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharabu idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladzi fawqa turabi turabu. Bilang, andaikan selama engkau bermanis-manis kepadaku ya Allah, walaupun hidup harus pahit, falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu, walaupun semua manusia ini marah murka, yang penting engkau tetap masih bermesraan denganku ya Allah. Walaital ladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharabu, walaupun seluruh hubunganku dengan seluruh alam ini hancur, tapi hubunganku dengan hubunganmu masih makmur ya Allah. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun, karena kalau cinta ini sudah betul-betul menancap dalam hati, maka yang lainnya itu tidak berarti. Wa kullu alladzi fawqa turabi turabu, karena semua apa yang ada di atas tanah adalah tanah. Itu perkataan betul-betul para pecinta yang sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Sayyidina Thauban, Sayyidina Khabbab yang disiksa segala macam tadi yang diceritakan oleh Habib Anis, itu merupakan buah hasil daripada umat Nabi, generasi sahabat yang betul-betul cinta kepada Nabi. Kenapa mereka dapatkan cinta yang kuat tersebut? Tak lain tak bukan karena mereka sangat mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga Al-Fakir teringat cerita Sayyidah Rabi'ah, termasuk ahli sufah. Ya, tidak punya rumah, tinggal di masjid, setiap hari hampir ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali waktu beliau ini mendapatkan kesempatan, yaitu Rasulullah menawarkan kepada dirinya untuk meminta hajat. Apa hajatmu wahai Rabi'ah? Aku mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini daripada sahabat Nabi Muhammad SAW kumpul sama Nabi Muhammad, tapi luar biasa permintaannya itu. Beliau bilang, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta agar supaya bisa selalu bersamamu ya Rasulullah sampai surga. Padahal beliau enggak punya rumah, enggak punya duit, enggak punya apa-apa. Andaikan kalau kita mungkin ya Rasulullah minta uang yang banyak, mobil yang bagus, ya rumah yang megah dan seterusnya daripada hal-hal duniawi. Tapi ini lihat ini kecintaan para sahabat Nabi. Murafaqataka fil jannah. Minta untuk selalu bisa bersamamu sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Awa ghaira dzalik? Apa ada yang lain kata Rasulullah? Dia bilang enggak. Cuman itu. Padahal ini kesempatan, minta apa dimintakan oleh Rasulullah, dijawab pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa jawabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal sahabat Nabi dan dia ini Rabi'ah ini ahli khidmat.
senantiasa setiap hari itu berkhidmat kepada Nabi, dan di pagi hari itu dia menunggu di pintu Nabi untuk siap berkhidmat apa saja yang diminta oleh Nabi untuk pertolongan daripada hajat-hajatnya, dia siap untuk mengabdi kepada Nabi Muhammad. Dan di hari itu, pagi hari itu, Nabi Muhammad SAW memberikan daripada kesempatannya kepada Sayyidina Rabi'ah ini. Dan subhanallah, tatkala dijawab seperti itu oleh Sayyidina Rabi'ah, Rasulullah balik menjawab, idzan fa'inni bikasratis sujud. Kalau begitu, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Kalau kamu pengen bersamaku sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu. Sahabat Nabi, cinta sama Nabi, ya, pengen bisa sama Nabi sampai surga. Tapi jawabannya Nabi, perbanyak sujud. Terus kita ini humin rojul. Sahabat Nabi bukan, kenal Nabi enggak, ngaku-ngaku ya kan gitu. Terus ngaku-ngaku dekat sama Nabi masuk surga Firdaus. Ini mustahil kan gitu. Syaitan baina musyrikin wa muqarribin, enggak jama. Timur dan barat enggak bertemu titiknya, kan begitu. Jadi ala kulli hal, kita di malam-malam yang mulia, di malam-malam nuzulul Quran, mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadar. Amin. Nah, termasuk daripada ajaran Al-Imam Abdullah bin Ali Haddad daripada Thariqah Al-Ba'alawi, wa kullu lailatin fa'taqid anha lailatul qadri. Setiap malam yakinilah itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, untuk memotivasi kita agar selalu ibadah kepada Allah, dan Allah ini enggak disembah cuma malam Lailatul Qadar saja. Terus di bulan yang lain daripada bulan Ramadan atau malam yang lain daripada malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan kita enggak mau ibadah, enggak. Kita ini beribadah kepada Allah betul-betul kalau bisa seperti yang tadi Habib Anis sampaikan, cari cintanya Allah, cari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesempatan emas ya. Mumpung kita bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak manfaat daripada beliau Al Habib Anis bin Umar bin Umar As-Sagaf. Kita minta kepada beliau juga untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi, sedikit banyak yang bertanya untuk beliau di malam hari ini. Al-Fakir bacakan Beb ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, bagaimana caranya untuk hidup ikhlas? Bagaimana caranya untuk hidup ikhlas? Bagaimana caranya untuk hidup ikhlas? Yang pertama antum perlu garis bawahi bahwa la yanfa wa la yadur illallah. Insyaallah. Enggak ada yang bisa ngasih kita manfaat yang begitu dahsyat, dan enggak ada yang bisa ngasih kita mudarat begitu dahsyat kecuali Allah. Jadi kita itu mau ibadah buat orang tuh buat apa gitu. Mau ngeliatin manusia buat saat ibadah itu buat apa? Ikhlas itu kalau katanya para ulama yaitu anta'amala li ajlillah. Titik. Engkau beramal karena Allah. Kenapa kok kita harus ikhlas? Karena yang bisa ngasih kita itu semuanya Allah. Allahumma kan itu Allahumma tasalam la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata. Dalam satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah udah kasih tahu kepada kita semua bahwa tidak akan ada orang yang memberi kepada kita, memberi uang, memberi manfaat, memberi bantuan, memberi kebaikan, enggak akan ada yang memberi kecuali itu diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mencegah kita. Kita kayaknya nggak dapat bantuan, nggak dapat ini, nggak dapat itu semua juga karena Allah yang tidak menginginkan bantuan itu sampai kepada kita. Mau kita baik, misalnya anak baik sama Habib Umar, ya kan, anak ibadah di depan Habib Umar kayak khusyuk gitu, di luar Habib Umar. Kenapa kok ibadah khusyuk? Ini Habib Umar nanti biasanya suka sama orang-orang yang ibadah, kemudian dikasih ini, dikasih itu, bisa deket sama beliau. Kalau Allah Ta'ala bilang atau kasih hati Habib Umar benci kepada anak, nih hati ente Beb, nih Umar ente benci sama Anis, diilhamin kayak gitu misalnya. Nih Anis orang gak baik, selesai, dia akan gak baik sama saya. Jadi untuk kita mengharap kepada manusia ataupun kepada siapa aja, kayaknya buat apa? Buat capek diri yang ada. Kalau udah berbuat baik banget sama Habib Umar, ternyata Habib Umar nyakitin saya sekali, udah deh, nggak baik lagi. Nggak baik lagi akhirnya, ya kan?
intinya itu garis bawah aja, nggak ada yang bisa buat kita manfaat ataupun mudarat kecuali Allah, titik. Nah, kalau kita udah punya pedoman itu, insya Allah kita akan bisa sedikitnya lebih ikhlas. Ikhlas dan ikhlas dan ikhlas, karena kita tahu bahwa saya kalau kayak gini, ya walaupun saya seperti ini, Habib Umar tidak mungkin jadi baik kepada saya kecuali Allah yang membuat beliau baik kepada saya. Itu aja mungkin ya. Jadi simple. Mudah-mudahan manfaat. Ikhlas, masya Allah, tabarakallah, santum ahsanallahu ilaikum. Jadi kalau nggak ikhlas, cepat capek sendiri, ya. Capek sendiri. Nggak dapat apa-apa. Ujian manusia atau cacian manusia itu, habaan mansura, nggak ngefek buat hidup kita, sial, ya. Jadi sekali lagi fokus hanya kepada Allah. Jadilah orang baik karena Allah, jangan karena makhluk, ya. Biar kita ini bisa jadi orang yang manfaat. Banyak ahli sir, orang-orang yang indo basirah, istilahnya ya kita husnudzon, dia itu orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, bersifat seperti darwish gitu ya, dipandang sebelah mata oleh manusia, gak diperhatikan, bahkan gak dimuliakan karena mungkin secara fisiknya atau secara maliyah daripada ekonominya di bawah rata-rata, fakir, miskin dan seterusnya, jelek, ya. Tapi indallahi azim, di sisi Allah mulia, besar, agung. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan keikhlasan. Ada orang yang dimuliakan oleh manusia, diagung-agungkan, tinggi kedudukan dan jabatan, apapun itu pangkatnya, tapi la syai'a indallah. Tidak ada sedikit pun bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena budaknya nafsu, budaknya syahwat, budaknya dunia, bukan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ya. Dan sebab itu jadikan kita ini pribadi-pribadi kita orang-orang yang mukhlis. Tapi memang susah, tapi harus. Wa qalilun, memang sedikit. Wa qalilun min ibadiy syukur. Ya, qalil, sedikit sekali daripada hamba-hamba yang ikhlas. Bahkan sirohnya ada yang mukhlasin, diikhlaskan, karena orang yang ikhlas itu hakikatnya diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan tersebut sehingga amal-amal kebaikan kita diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib, melanjut yang tadi, sebenarnya Al-Fakir mau tanya, cuman kelupaan. Jadi Al-Fakir sambung, tips-tips agar supaya kita bisa lebih kenal dan cinta sama Nabi. Apa tips-tipsnya? Mungkin hadir taklimkah atau apa untuk kita pastinya, semuanya apa? Pastinya mulai belajar ya, mulai baca, mulai datang. Ya kan? Belajar, membaca, datang ke majelis. Belajarnya gimana sih, apa harus nyantri, nggak harus nyantri? Ya ikuti yang kayak kajian-kajian seperti ini, ya kan, satu. Atau misalnya antum beli buku tentang sejarah Nabi, tapi saat beli bukunya itu nanya dulu ya sama gurunya. Beli buku tentang sejarah, banyak banget kok buku tentang sejarah Nabi, tapi saya ulangi lagi, kalau beli buku itu harus tanya sama gurunya supaya kita kenal dengan Nabi. Itu baca, belajar, datang ke majelis. Nah, datang ke majelis, tapi yang paling penting untuk kita kenal dengan guru adalah untuk kita kenal dengan Rasulullah adalah kita harus punya pintu, yaitu guru kita. Kita harus berguru kepada seorang yang betul-betul bisa membimbing kita untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada makhluknya. Guru yang seperti ini yang pegang. Maknanya guru yang tidak mengajarkan kepadamu kebencian. Guru yang mengajarkanmu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada makhluknya Allah. Ini guru yang sudah mengajarkan ini, pegangi sudah. Ini sudah insya Allah yang akan mengenalkan kita kepada Rasulullah. Karena kita kayaknya untuk kenalan sendiri itu susah, Beb. Rasulullah ini ibarat kata taruh kata presiden,
Ibaratkan seperti presiden. Kayak antum tiba-tiba mau mengenal presiden tapi kenal enggak? Mau mengenal presiden kumpul enggak? Kumpul enggak? Terus harus lewat mana? Lewat orang yang deket-deket sama presiden. Nah, yang dekat sama presiden itu sekarang ini adalah guru. Guru ini ya antum pilih sudah. Guru yang mengenalkanmu kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada makhluknya. Dan guru yang membuatmu cinta pada Allah, cinta Rasul, dan cinta kepada makhluknya. Itu insya Allah kalau antum pegangi, antum akan kenal dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan katsira, dan kita insyaallah siap semuanya untuk berguru kepada beliau ya. Sedikit banyak Beb dapat ilmunya kan gitu. Kita ambil sharing-sharing dari beliau walaupun enggak secara sempurna. Kita berguru wabil khusus lewat online kayak gini Beb. Tapi kalau bisa ya talaki itu. Iya, datang ke beliau. Enggak. Maksudnya ke guru-guru wabil khusus juga yang di Cirebon, Kuningan, datang kepada Al-Habib Anis, wabil khusus para syabab. Saya ini jangan malu-malu kan gitu ya. Iya, jangan malu-malu. Cuma saya ini insyaallah orangnya gizi itu gak jelas. Insyaallah, tabarakallah. Kita minta supaya dibukakan hati-hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dapat inayah, hidayah, taufik, sehingga kita bisa mendapatkan cinta daripada Allah dan Rasulnya, dan cinta daripada guru-guru kita yang mulia ini, bil khusus bersama kita ini Al-Habib Anis bin Umar As-Saqqaf. Alhamdulillah wa syukurillah. Next, selanjutnya Habib, apa bisa dibilang istiqomah suatu amalan yang tertinggal dalam satu hari karena acara? Rasulullah SAW beliau bersabda, sebentar. Habbul amal ya? Habbul amal. Iya, bukan. Itu kan pertanyaannya apakah dianggap istiqomah kalau satu hari lepas? Nah. Okay. Jadi gini ya, kawan. Ya setidaknya apabila kita tidak meninggalkannya itu karena sengaja, ya, tidak sengaja, oke. Apabila tidak sengaja itu no problem. Tapi kalau disengaja ditinggal, wis lah aku males. Ya wis, akhirnya repot. Nggak jadi istiqomah. Tapi kalau ada itunya, Habib, ada apa namanya? Ada penghalangnya, Habib. Rasulullah SAW beliau bersabda, An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Masyaallah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila seorang hamba itu sakit atau seorang hamba itu bepergian, berarti kan ada udurnya. Ada sakit, ada bepergian, ya kan? Sehingga dia tidak bisa melakukan apa yang dia dawamkan, apa yang dia sudah istiqomahkan. Katanya Rasulullah SAW, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Dia tetap ditulis sama Allah Subhanahu wa taala kebaikannya yang dia lakukan dalam keadaan dia mukim ataupun sehat. Jadi kalau sehari itu ditinggalkan, pertanyaannya ditinggalkannya karena apa? Karena bepergian atau karena acara yang mungkin dia betul-betul susah untuk mengerjakannya, atau karena dia sakit, itu tetap dianggap istiqomah. Karena tetap ditulis sama Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad yang barusan saya bacakan. Tapi kalau ditinggalkannya karena malas, beda lagi ya. Aduh, aku keselis. Ya udah, aku udah capek deh. Ya udah, akhirnya nggak jadi istiqomah. Jadi gitu. Masya Allah. Jadi yang Al-Fakir ingat dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling dicinta oleh Allah memang amal yang sedikit tapi istiqomah, daripada banyak tapi nggak istiqomah. Beb, anak ini kadang sholatnya cuman subuh aja, Beb, atau cuman zuhur aja, Beb. Kalau subuh sama maghribnya nggak istiqomah, Beb, karena udzur. Nggak ada udzur ya. Nggak, kalau udah wajib nggak ada udzur. Nggak ada udzur ya, Bang. Tapi kalau udah yang sunnah-sunnah, itu masalah keistiqomahan. Tapi kita melihat daripada historinya, sirah
daripada Nabi Muhammad SAW, ada beberapa sunnah itu yang sifatnya muakkad, yang betul-betul dijaga oleh Nabi, baik beliau dalam keadaan safar ataupun beliau terlebih di rumahnya hadar. Nah, la yatruku hadaran wala safar. Tidak pernah ditinggal oleh Nabi baik di rumah ataupun dalam bepergian, seperti sholat-sholat rawatib, begitupun juga sholat duha, begitupun juga sholat witir, dan juga sholat tahajud. Ya, beda lagi konteksnya. Yaitu minimal paling tidak kita bisa meniru dan mencontoh terlebih sunnah-sunnah yang muakkad. Lebih daripada itu, kalau kita mau mendawamkan amal-amal yang lain daripada mungkin adzkar, aurat, sholawat, itu boleh. Ya, kalau pas lagi udzur, sebisa mungkin kalau ini Al-Fakir diperkenankan untuk menambahkan daripada apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu diqodho, ya, jangan ditinggal. Walaupun tadi sudah kita dengar dapat pahalanya, dapat kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena memang udzur, tapi jangan serta-merta ditinggal. Kalau bisa tetap dijaga dengan mengqodho daripada amalan-amalan kebaikan tersebut secara sunnah, ya, yang sifatnya bukan wajib. Tapi kalau wajib nggak ada udzur, ya. Beb, saya nggak mampu ini itu. Kalau wajib itu pasti ente mampu, la yakallifullahu nafsan illa wus'aha, karena Allah nggak pernah mewajibkan sesuatu melainkan itu kita pasti mampu melaksanakannya. Oleh sebab itu kita jaga betul-betul daripada amalan-amalan baik, wabil khusus di bulan Ramadan seperti tilawatul Quran, sholat malam, daripada tarawih. Ini kalau bisa madrasah Ramadaniyah ini jangan ditinggal, ya. Di luar bulan Ramadan istiqomahkan setiap hari bisa baca Quran, walaupun ya satu halaman, apalagi satu juz, apalagi langsung satu kali khatam. Jangan nanti cuman Ramadan, ya, Qurannya dipegang khatam, di luar bulan Ramadan 11 bulan gak megang Quran sama sekali. Tahajud pun, sholat malam gak pernah, 2 rakaat pun gak pernah, bahkan subuh pun hilang, kan gitu. Ini berarti hambanya Ramadan, bukan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita dapat ilmu banyak dari beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistiqomahan berkat guru-guru kita yang mulia. Amin. Alamin. Ini ada sedikit lagi. Ada sisa 2 lagi. Apa hukum keramas waktu puasa? Apa hukum keramas waktu puasa? Apa hukum keramas waktu puasa? Sebetulnya ya no problem keramas waktu puasa, ya. Asal nggak masuk. Asal nggak masuk manfaat ke maftuhah. Ya, asal nggak masuk ke apa? Lubang-lubang yang bisa menyampaikan ke dalam jauf. Nah, ke dalam perutnya. Jauf itu bukan perut. Jauf itu dalam puasa itu semua yang ada dalam. Ini kan tidak masuk perut ini, tapi dalam. Dalam anggota tubuh dalam. Nah, masuk telinga, ya. Telinga, mulut, hidung, ya. Mata enggak, ya? Mata enggak. Mata bahkan kalau kita pakai insto boleh. Iya boleh, karena bukan manfaat yang maftuh. Bukan lubang yang terbuka yang bikin ke dalam jauh. Afan, lubang dubur termasuk, ya? Termasuk. Jadi kalau seumpama berenang istinja dan kentut, ya itu hati-hati ya. Kalau istinja ya kan itu wajiban, Beb. Berarti masih udzur. Tapi kalau berenang kemudian masuk, nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu perlu diperhatikan, ya. Fakir juga pernah dengar dari ashab teman-teman kita yang menelaah daripada kitab-kitab fikih, bahkan maaf waktu buang hajat, qadul hajat, ya, BAB, itu kalau tinjanya itu keluar, kemudian balik lagi, batalat katanya. Wallah. Tapi ada fatwa yang membuat udzur hal tersebut. Cuman kalau secara kebanyakan ulama mengatakan itu bisa membatalkan. Jadi sensitif sekali dan bahaya sekali. Tapi bagi yang betul-betul menjaga, jangan was-was, ya. Kalaupun udzur ya nggak masalah, darurat kan gitu. Tapi bagi yang tahawun, ya itu kayak mandi sunnah atau mandi janabah, kan kalau masuk mayubtil som. Ya kalau masuk, misalnya kita lagi mandi janabah nih, kok subhanallah kita udah hati-hati, ada yang masuk, ya udah ada problem. Nah, jadi kalau sudah kehati-hatian, betul-betul menjaga tanpa disengaja, dan keramasnya atau mandinya itu sunnah, seperti apa contoh mandi sunnah? Mandi taubat kah, atau mandi untuk ibadah kah, atau hal-hal yang lain, banyak niat-niat mandi. Apalagi mandi wajib, itu kalau kita sungguh-sungguh sudah menjaga, maka yang masuk itu dianggap udzur insyaallah, ya. Terlebih juga Al-Fakir pernah baca Indal Imam Ghazali mayubtil, kalau masuk
ke telinga. Nah, jadi ini semuanya meringankan ya, daripada ikhtilaf ummati rahmah kan gitu. Perbedaan di antara para ulama wabil khusus itu rahmat buat umat. Tapi kalau bisa keramasnya ditunda di malam hari, Ahsan. problem. Jadi saya ini mandinya kalau bulan suci Ramadan ya pagi mandi cuman sekedar ini nih, enggak setengah badan. Tapi kalau malam sunnah tarawih, sunnah kita mandi. Masih ingat tidak? Rubat apa kita orang mandinya ba'dal asya. Futur, ba'dal asya. Setelah jadi kita ini waktu di pesantren dan sampai sekarang ke bawah rumah itu kalau udah buka apa semuanya itu duduk sebentar mungkin minum syahi. Setelah itu sebelum tarawih mandi dulu. Itu yang mau keramas, yang mau apa mending di waktu itu deh gitu. Lebih menjaga ya, lebih hati-hati. Wala kulli hal yang penting puasanya dijaga zahir dan batinnya. Nah, jangan sampai zahirnya imsak anil mufattirat tapi batinnya batal kabeh. Terakhir, Beb, gimana untuk wanita yang tiba-tiba ngeflek siang hari, apa puasanya batal? Flek. Nah, flek ini apa ya? Keluar. Ya, kalau fleknya mungkin maaf. Saya kalau masalah kewanitaan itu gini loh. Itu yang keluar istihadah apa haid gitu. Kalau emang yang keluarnya haid ya berarti dia puasanya batal tapi tetap wajib imsak. Wajib imsak itu nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib gitu, karena menghormati orang-orang yang berpuasa. Kalau fleknya itu dia istihadah ya no problem. Istihadah itu apa sih, Beb? Darah yang keluar di selain waktu haid dan nifas, itu namanya istihadah ya kan. Jadi misalnya sudah kan haid itu kan paling sedikitnya sehari, paling banyaknya 15 hari. Setelah 15 hari kok subhanallah keluar darah, berarti istihadah itu. Nah, berarti masih sah puasanya. Tapi kalau iya, kemudian kalau subhanallah dia udah haid nih, udah habis, udah suci berapa hari? 7 hari. Kemudian haidnya lagi berapa paling sedikitnya? Aqallu tuhri bil haditan 15 yawman. Nafsu. Dari akhir darah itu sampai ke darah yang ngeflek ini tadi berapa hari antum cek? Udah suci nih, udah suci, bersih. Ya kan? Udah berapa hari? Oh, 15 hari lebih. Wah, berarti ya haid lagi gitu. Kurang dari 15 hari, dapat 2 hari suci kok subhanallah ngeflek lagi. Dalam 15 hari enggak itu? Dalam 15 hari ya berarti masih haid. Kalau enggak ya berarti istihadah. Memang perkaranya enggak semudah yang kita pahami ya. Apalagi khusus ini masalah kewanitaan. Jadi kebanyakan wanita itu sendiri yang bisa betul-betul memastikan. Ya, jadi gini, wanita itu coba belajar wajib. Keluar darah sekarang ngeflek. Sebelum ente putus ini haid, ente putuskan dulu ini haid apa istihadah. Dengan apa cara memutuskannya? Dengan akhir kamu haid kapan? Akhir kamu haid kapan? Oke. Jarak dari akhir kamu haid ke flek ini berapa hari? 15 hari atau 20 hari, berarti ini haid. Ya kan, Beb? Seperti itu. Kalau haid ya wis, berarti kamu wajib imsak sampai maghrib, berbuka seperti orang-orang, tapi puasa itu nggak sah buat kamu lah. Masa udah setengah hari atau musuh sampai asar, kok tiba-tiba batal terus nggak sah, tapi wajib diqadha? Ya saya katakan selamat buat kamu. Kenapa? Kamu udah dapat pahala seharian penuh, masih dikasih pahala lagi sama Allah Ta'ala untuk menggodoknya. Berarti kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Nanti bisa difahami lagi secara mendetail ya, tentunya kalau bab masalah
katanya iltibas ini. Katanya saya Fathul Mu'in. Udah yang cewek suruh belajar deh. Nah, annal mar'a lais'al katanya. Karena perempuan jarang mintanya. Dan laki pun juga susah untuk bisa betul-betul memahami, karena yang banyak memahami terlebih waktunya itu kapan ngeflagnya ya perempuan itu sendiri bisa ngitung secara mendetail. Kalau laki-laki cuma bisa ya menggambarkan saja. Pastinya perempuan itu sendiri bisa memahami. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah habis waktu kita bersama beliau. Mudah-mudahan bermanfaat ngopi malam hari ini, ngobrol perkara iman, dan banyak sekali tadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan, wabil khusus masalah bagaimana berharganya itu waktu, dan juga daripada bagaimana kita harus betul-betul bisa meraih cintanya Allah, cintanya Rasulullah SAW. Dan juga sudah banyak tadi beliau ajarkan tips-tipsnya, cara-caranya. Maka jangan cuman masuk kanan keluar kiri ya. Kalau kita betul-betul bisa mengamalkan dan bisa mendapatkan apa yang terbaik yang telah beliau sampaikan. Alhamdulillah. Kita minta kepada beliau bil khitam untuk mendoakan kita semuanya. Sahabat Darkah kalau doa Madinah saya serahkan kepada beliau. Kita minta kepada beliau karena ad-dhaif ya'ti birizqih. Tamu itu datang membawa rizki, dan tamu itu merupakan rizki yang besar, terlebih kalau kita bisa mendapatkan doanya. Rizki itu bukan mal, tapi rizki itu ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang musafir itu doanya mustajab. Sebelum al-fakir, saya mukim lebih lah, itu musafir dari Cirebon ke sini, Beb. Jadi sebelum al-fakir minta kepada beliau, al-fakir ingatkan insyaallah malam 29, yaitu hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei itu kita akan closing daripada acara ngopi kita, dan banyak kejutan nantinya karena insyaallah bareng dengan banyak para habaib dan juga para asatid. Mudah-mudahan beliau-beliaunya diberi kesempatan dan tidak ada gangguan sinyal ataupun yang lain, bisa lancar semuanya. Insyaallah yang akan mengisi itu ada Habib Hanif Al-Attas dari Jakarta, dan juga Habib Muhammad Al-Mutahhar, ada juga Habib Hamid Ba'agil, ada juga Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud Probolinggo, ada Ustadz Ahmad Kusyairi, dan ada Munsyid Cengridho dari Banjarmasin. Insyaallah nanti kita akan munajat bareng-bareng rame-rame di malam puncak daripada Ushrul Awakhir atau malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan daripada Allah Subhanahu wa taala berkat nuzulul Quran. Amin. Kita minta doa dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Walagulil. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah ibadah kami dalam bulan suci Ramadan ini. Amin. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang banyak dosa kepadamu, kami hamba-hambamu yang banyak kekurangan kepadamu. Amin. Kami hamba-hambamu yang kurang sangat di dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Amin. Maafkanlah kesalahan kami. Ridhoilah kami, rahmatilah kami ya Allah. Amin. Kasih sayangmu lebih kami harapkan daripada amal yang kami kerjakan. Amin. Kasih sayangmu ya Allah yang lebih kami ingini daripada balasan daripada amal yang kami ingini, kami kerjakan. Ya Allah, apa makna daripada amal yang kami kerjakan? Amal tersebut banyak sekali kebohongan, amal tersebut banyak sekali ketidaksempurnaan, amalan kami tidak banyak khusyuknya, amalan kami banyak ngelamunnya, amalan kami banyak kurangnya, amalan kami mungkin syaratnya enggak penuh. Ya Allah, amalan kami itu semua enggak kami harapkan ya Allah, walaupun kami mengamalkan karena itu kewajiban darimu, akan tapi yang kami harapkan adalah belas kasih-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah. Rajaunak ya Rabb, kami mengharap kasih sayang-Mu ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira alal habib Anis bin Umar Segaf atas datangnya beliau ke tempat kita. Tasyarrafna bikum wa takarramna bikum. Insyaallah nastafid katsir minkum ya Habib. Minta maaf sebesar-besarnya kepada semuanya kalau banyak omong. Terima kasih banyak karena apa yang beliau ucapkan itu omongannya semuanya ilmu dan hikmah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Dan syukran jazakumullah khair katsir untuk sahabat Darkah yang setia, yang selalu bisa mengambil sharing yang manfaat ini di acara ngopi bareng Darkah Madinah.
dalam 10 hari terakhir di malam-malam witir di bulan Ramadan. Dan jangan lupa closing malam 29 kita akan bergabung bersama para habaib, para asatid, dan dengan tema munajat malam puncak untuk menyambut kemenangan bersama Dargah Madinah bersama para habaib yang lain. Mudah-mudahan dikasih kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.